Nak sampai rambut. setuju. Oh, setuju. Aku tahu. Ya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat saya pakai baju double. Tidak masuk angin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami cintai para habaib, para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, bapak sepuh, bibi sepuh, wabil khusus kepada akhina al-kiram Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Jufri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, sehingga beliau senantiasa selalu mengajak kita untuk bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan kepada yang lain yang tak bisa bagi disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat, rasa cinta bagi kepada antum semua, dan juga wabil khusus kepada pengurus masjid Sandalan. Nur apa Nur? Gimaan Masjid Nur, dan juga kepada warga sekalian, warga Kebalen Barat. Mudah-mudahan apa yang antum hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang punya utang dilancarkan utangnya. Bu, utangnya dilancarkan, papelnya utang Bu. Pasirnya utangnya palancar Bu. Tambah kira utangmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Iya Pak, orang mengatakan sunnah ini. Saya penting amin dulu. Nggak tahu kenapa saya buat doa gini kan nggak tahu.
Saya bagus apa jelek nggak tahu, pokoknya amin dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan yang punya utang-utang yang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekinya dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum nikah disegerakan menikah. Yang sudah menikah mudah-mudahan diberi keturunan yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan para bapak-bapak di sini insyaallah menikah lagi, istrinya nambah. Amin. Yuk, banyak saya amin yuk. Tapi pelan-pelan. Atau mau. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada request dari Habib Umar ya. Apa sih Maulid itu? Maulid ini Bu, Pak, diambil dari kata-kata maulud yang artinya kelahiran. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan tentang kelahiran, ini aneh. Betul? Kalau ada yang mempermasalahkan kenapa kok kelahiran ini, kok maulid, kok kelahiran, berarti dia nggak dilahirkan, Pak. Betul? Dan kita pada malam hari ini maulid atau maulud merayakan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang nggak senang dengan maulid, begini mau pengajian pasar ini. Kau yang pasar ya. Saya hampir setiap hari, rata-rata mungkin 3 hari sekali. Saya datang ke sini belanja juga sama istri saya. Kenal juga sama yang ibu-ibu di sini paling langganan saya. Sebelahnya yang orang jual sandal. Kedua orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sebelahnya kan ada orang jual sayuran itu ya. Mana orangnya? Bu, berdiri Bu. Dimana? Dia enggak ke saya Bu. Mantap enggak coplok nih Bu. Lepas. Allahumma shalli ala Muhammad. Awas besok saya waktu belanja dimahalkan kalau Habib gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau ada orang yang nggak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, katakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, yang nggak senang itu Timon beda orang yang mempermasalahkan maulid, mempermasalahkan tentang kelahiran Nabi Muhammad, berarti dia ini gula semua kan sampai di Angguan. Alhamdulillah. Saya rasa iblis. Amin. Saya rasa iblis. Amin. La haula wala quwwata. Ini kata usah ceramah bola. Kenapa lima ceramah tak usah tahu sih? Orang asal tutup dia tak jelas. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi paham ya tentang maulid ya. Maulid itu tentang kelahiran, diambil dari kata-kata maulid. Nah, kita sekarang berkumpul di sini tentang merayakan bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kita tahu di dalam sejarah sepanjang perjalanannya banyak tercatat orang-orang besar. Thank you. Di dalam sejarah kan banyak yang dicatat orang-orang besar. Orang-orang saya kan nengak sayangnya tak mungkin masuk ke sejarah ini. Nah, mereka orang-orang besar, mereka besar karena jabatannya. Mereka besar karena pangkat. Mereka bisa besar karena kekuasaan. Akan tetapi ketika pangkat, jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai pula kebesarannya. Ada orang besar dikarenakan harta benda dan kekayaannya. Akan tetapi begitu dia jatuh bangkrut, maka selesai pula kebesarannya. Ada orang besar, mereka menjadi besar karena dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai dan mempertahankan kebesaran tersebut. Akan tetapi begitu terjadi pergeseran nilai, dicemooh oleh masyarakat, maka habis pula kebesaran mereka. Betul. Kenapa nggak saya betul? Pokoknya betul lagi. Mana tanya betul, salah. Iya sih. Ya, alhamdulillah. Tapi Bu, yang kita peringati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mumpung ingat saya. Alhamdulillah tadi coba nggak dikasih, saya nggak minta, nggak dikasih. Habib Umar dapat deh. Lumayan deh. Kalau yang ini deh, khusus mereka deh. Kalau Habibnya sudah pasti umroh, insya Allah. Panitia dokter ini. Minta tolong. Kalau yang megang kertas ini dapat nggak dapat, tolong jangan dibuang sembarangan. Thank you. Kenapa Beb? Kan cuma kertas. Karena di sini tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya. Jangan sampai dibuang sembarangan. Pas darah mah Beb, simpen ambil jimat. Bahwa saudara Muhammad Habib Umar kan? Hah? Oh Habib berarti yang dapat umroh cuma anak Habib. Tapi kan Habib anak megang dua Habib satu-satu. Pinang ya panitia. Mereka pengajian nih, gue nih. Tapi Nabi Muhammad Pak, Bu, beliau besar bukan karena jabatan, pangkat maupun kekuasaannya. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan besar karena harta benda dan kekayaan. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar karena Allah yang membesarkan Nabi Muhammad. Kalau Allah yang sudah membesarkanmu, Pak, satu pun orang mau mengecilkan maka tidak akan bisa, tetap besar orang tersebut. Tapi kalau Allah sudah mengecilkan orang itu, jangankan satu negara, masyarakat sedunia ingin mengangkat orang tersebut, nggak akan bisa ke atas.
Kalau sudah potongannya nyungsep nggak sampean tetap nyung. Kok nggak sampean dia, coba sampean ngomong. Nyungsep nggak sampean, coba. Nyungsep nggak? Kalau deh. Bawa salam. Makanya kalau boleh berkata jujur, nggak ada satupun penulis baik itu di dalam Islam maupun di luar Islam yang tidak mengakui kebesaran dan martabat Nabi Muhammad, yang tidak mengagumi kebesaran dan martabat Nabi Muhammad. Nggak ada kalau boleh jujur. Karena Nabi Muhammad ini dikatakan oleh Imam Busiri dalam qasidah Burda dengan kata-kata untayan yang sangat indah. Kadzahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami maulaya sal. Ya begini Pak, manusia pasti sah, nggak ada benernya kalau sama manusia. Nah, kesel lucu. Bu, pengajian mereka Bu, ini sering juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Kazahri fi tarafin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini anggonnya Bu seperti bunga. Terus anggon sampean. Anggon itu ya apa lagi makune putri. Ya apa? Anggon kan? Bahasa Jawanya apa? Anggon. Kedua ya apa? Hah? Anggon. Anggon kerangan bebek. Jadi iyalah anggun. Bunga itu ya kamu. Kalau sampai lihat bunga gimana? Enak dilihat. Ya. Enggak kayak sampean. Kok sampean terus Bu? Di belis juga sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin. Kemuliaan Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama Bu. Sampai kalau lihat bulan purnama itu ada di mana bulan purnama itu? Di bawah apa di atas? Di samping kanan sampai samping kiri? Tengah-tengah. Enggak ada bulan purnama di kanan, di kiri, enggak ada, adanya di tengah. Di tengah. Bulannya bulat apa enggak? Sinarnya terang apa enggak? Enak enggak dilihat? Indah enggak dilihat? Ganteng enggak saya Bu? Alhamdulillah. Iya. Kasar bapak Anda. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad laksana bulan purnama yang menerangi dunia. Cahayanya begitu indah. Dan kedermawanan Nabi Muhammad itu selalu seperti lautan samudra, sangat dermawan, sangat luas. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan cita-citanya Nabi Muhammad
sepanjang zaman. Nabi Muhammad sangat semangat dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan figur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan panutan untuk kita contoh. Kenapa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Qur'an, laqad kana Pak, apa firman-Nya Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Yang bisa tahu artinya maju dapat hadiah dari saya. Masih Ustaz, maju gak apa-apa. Masih beku maju gak apa-apa. Berarti ada maju ke sana. Siapa yang bisa tahu artinya? Monggo, Pak, dapat hadiah. Maju. Kasih mic. Masih apa kontrol Google? Saya ngerti jawabannya aku. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Assalamualaikum. Nama Ambak Majid. Panggilannya Jadjad. Apa tadi? Firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagimu ini siapa? Umatnya, Bu. Siapa umatnya yang dulu? Kita semua, Bu. Betul atau salah? Kita tagih ko po sa anak. Mari ngomong salah jalur separuh. Ini calonnya. Hah? Oh, jadi kemahan. Panitia. Baik, gelak satu sekarang saya di. Jadi mendakwah ni kata orang tu. Karena sampai saya dakwah ini, tina sampai butuh tak napa, boleh beri saya dakwah lagi. Kalau tak ada saingan lain. Baru jalan rumah. Kita kemana kita? Hah? Hasanah. Sarah Hasanah. Sesungguhnya telah ada di dalam diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik bagi. Lalu pertanyaannya, Pak, kenapa Nabi Muhammad dijadikan contoh buat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu di antaranya yang pertama, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Betul lah. Betul. Nabi Muhammad adalah manusia, akan tetapi basarun la kal basar. Manusia bukan seperti manusia biasa. Nah, kalau ada manusia, maka Nabi Muhammad ini juga manusia, berhidup dan berjuang sebagaimana secara manusiawi. Nabi Muhammad hidup makan enggak, Bu? Tidur, nikah, sholat, korup, terus ketemu mah. Nabi Muhammad hidup dan berjuang secara manusiawi.
Akan tetapi menurut Nabi Muhammad bukan manusia seperti manusia biasa. Basarun lakal basar. Manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Wajar kalau manusia yang ditiru adalah manusia disuruh nyontoh manusia wajar. Tapi yang nggak wajar manusia disuruh ngikutin contohnya jin atau malaikat. Apalagi manusia disuruh ngikuti wajar nggak? Nggak wajar. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Artinya apa? Artinya apa? Saya nggak nyuruh maju. Enggak, saya cuma tanya artinya apa. Kena antara ya artinya apa? Saya nggak nyuruh maju. Sebutkan aja. Kena, nggak torok kamu. Torok. Ya wes maju saya. Maju. Nah, mulanya semari ngadek lungguh ngombene tangan kiwa. Ini. Aku tiga semule, kalau ini ngerti sama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Irfan. Siapa? Irfan. Yang tanya. Muhammad Ali Irfan. Ali Irfan. Elofan. Irfan. Ini Fan. Lebih singkatnya itu. Iki kong kali kong Aku terdiri kalau di yang lebih kayak kalau Oh iya, monggo. Jawaban Ivan. Lakon ja'akum rasulun min anfusikum. Lakon telah aku utus suatu utusan kepada kalian semua. Ini munggah. Kok mau boleh kawal? Ya itu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad telah aku utus, telah datang rasulun suatu utusan kepada kalian semua. Min anfusikum azwaja suatu untuk kalian semua. Lakon telah datang lakon ja'akum rasulun kepada kalian semua. Rasulun suatu utusan kepada kalian semua, aswaja untuk kalian semua. Min anfusikum dari untuk semua umat. Anfusikum untuk semua, untuk kalian semua. Min anfusikum dari golongan kalian. Betul. Ngomong betul. Oh, nanya seneng lah aku tolong. Betul. Baliknya suruh balik, lagi
dino selama 30 hari 200 kali kan 30 piro 6 juta 200 dikalikan 3 ya 6 juta ya tidak salah ya bujuku ngamuk-ngamuk tapi gimana itu saudara alhamdulillah. Ayo, siapa yang ngapain dakwah? Allahumma shalli ala Muhammad. Sungguh benar-benar telah datang seorang Rasul yang mana dari golonganmu sendiri, yaitu manusia. Kalau seandainya yang diutus sama Allah dari bangsa jin, maka ketika dia berhasil dalam tugasnya, maka kita nggak akan kagum, Bu, Pak, nggak akan kagum. Kenapa? Karena saya yakin begitu Rasulnya seorang jin datang, insya Allah seluruh dunia akan beriman kepada Allah. Bahkan tetapi imannya bukan karena yakin atau percaya. Terus karena apa, Beb? Ngeri. Sampai tahu jin. Bu, Pak, ada yang tahu jin. Sebagus-bagusnya jin itu sejelek-jeleknya manusia. Sampai boleh orang sing paling welek manusia, yaitu paling apik jin. Kira-kira ngeri gak lek Rasulullah ke jin ini? Ya pasti semua beriman. Lo ngeri wedi karo jin ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh panutan figur dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Nabi Muhammad juga manusia. Yang kedua, Pak, kenapa Nabi Muhammad dijadikan figur? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang lengkap. Lengkap gimana, Beb? Yang mana lengkap ini artinya andai kata sampai seorang pemimpin, Nabi Muhammad tidak seorang pemimpin. Andai kata sampai seorang jenderal, Nabi Muhammad itu memimpin di medan perang. Jenderal di medan perang. Andai kata sampai seorang pedagang, nah, Pak nih, Pak. Lagi pasar pedagang ini, kan Pak. Andai kata sampai seorang pedagang, ketahuilah Nabi Muhammad juga seorang pedagang yang jujur. Sampai tak tahu jujur kan. Seandainya kata sampai seorang guru, Nabi Muhammad ngajar di masjid, Pak, Bu. Seandainya kata Nabi Muhammad sampai adalah kepala rumah tangga, ketahuilah Nabi Muhammad punya anak, punya istri. Seandainya kata sampai seorang mubaligh, ketahuilah bahwa Muhammad juga berdakwah mengenalkan Islam kepada manusia. Dan keseluruhan semua itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik yang untuk kita ditiru, untuk ditiru, Pak. Makanya sungguh ironi, sungguh sangat disayangkan kalau kita tidak meniru daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa Nabi Muhammad dikatakan manusia yang lengkap? Karena kalian gak bakal punya alasan. Saya kan pedagang, Nabi Muhammad pedagang. Saya kan guru, Nabi Muhammad ngajar. Aku jenderal, bos. Nabi Muhammad jenderal di medan perang. Komplit. Maka gak ada alasan bagi seorang muslim yang tidak bisa, yang tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Makanya sangat ironi dan sangat disayangkan kalau kalian lebih kenal
daripada sejarah Hitler. Sampean Bu lebih kenal daripada sejarahnya Lee Min Ho. Sampean Pak lebih kenal, lebih apal sejarahnya Ronaldo baru Messi. Iya. Ronaldo itu tekan negara ndi, Pak? Portugal. Saiki main nang klub apa? Alasan. Lee Min Ho orang mana, Bu? Boboho. Boboho. Ya ini sungguh ironi dan sangat disayangkan kita sebagai umat Islam yang ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, yang ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, tapi kita tidak kenal daripada kehidupan dan hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pantas kita disebut umat Nabi Muhammad? Apakah pantas kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad? Makanya Bu, kenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kebahagiaan akan menyertaimu hingga engkau mencintai Nabi Muhammad, yang mana itu menyelamatkanmu kelak di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu bagaimana kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh daripada kehidupan kita sehari-hari dengan acara-acara seperti ini? Dibaca sejarah Nabi Muhammad, banyak baca sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan acara seperti ini memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terasa gini kan? Hah? Kenapa nggak saya terus? Ceramah mana? YouTube ya. Sampai enak dulu Jumat berdeka kanan berdengeng memang. Mon apa kalau tak? Gini. Mon lapar gue. Nama boleh saya hisap. Udah kopi nah. Pada kopi ya. Kami dia kopi hitam tak pakai gula. Ya maaf Pak, Bu, saya nggak pernah nyindir, guna berak dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita cinta dengan Nabi Muhammad tentunya karena Nabi Muhammad cinta dengan kita, betul? Gak mungkin kita mencintai seseorang tanpa orang tersebut mencintai kita. Maka Nabi Muhammad, Bu, Pak, Nabi Muhammad ini mencintai kita, sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita, sangat perhatian dengan kita. Bahkan sebelum kalian ada, Nabi Muhammad sudah cinta kepada kita. Apa buktinya? Saya sebutkan satu saja bukti cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bu, jarang mana lanjut apa nonton lagi? Ki serius, ki semangat, sampai kalau kenapa? Aku Mak ragu. Sampai jam berapa panitia? Subuh. Maaf kalau sampai subuh saya nggak bisa, karena saya ngimami di masjid. Masjid mana be? Masjidil Haram? Enggak. Masjid Nabawi? Enggak be. Di mana? Masjid di Pulau Kapuk. Kok Pulau Kapuk kan sama saya sampean. Malam meleang, main gaplet, bengkok pina. Ketika nyanyian Gus Dur itu sudah terbit,
kantor lah. Gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Bu, kalau kita ukur pada zaman sekarang, maka Nabi Muhammad hidupnya miskin. Tapi Nabi Muhammad bukan miskin Bu. Beliau Nabi Muhammad memang minta menjadi orang miskin, memang minta. Kalau kata nggak minta, mungkin beliau mau minta kaya bisa jadi kaya. Ya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini setiap hari ada doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, kira-kira doa ini yang dibaca setiap hari oleh Nabi Muhammad, kalau saya kasih tahu, saya ijazahkan ke sampean akan baca nggak? Akan ngamalin nggak? Baca tiap hari. Benar. Catatan ya. Kalau saya masih belum siap Bu. Lu benar. Nih, tak kasih tahu, catat sampean. Nabi Muhammad setiap hari baca doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Wahsurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Artinya apa, Beb? Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kelak kumpulkan aku di akhirat bersama golongan-golongan orang miskin. Yang tadi sudah ngomong, bilang mau ngamalin, amalin. Gak saya ijazahkan, silakan dibaca setiap hari. Doanya Nabi Muhammad loh Pak, Bu. Makanya tadi saya bilang, kalau saya belum siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Di dalam sejarah Bu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan hidupnya ini rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun kurma. Bahkan maaf, bangun tidur itu ada bekas merah di pipinya Pak Bu. Lek sampean kan enak tidurnya. Dia boh sepop. Sing bed apa? Spring bed. Hah? Spring bed. Spring bed. Sambal. Lek sampean kan enak spring bed, apa mana lek wong sugih. Kasur iku kono banyune yo, kok dialun-alun ya. Nabi Muhammad tidurnya ini di pelapah daun kurma. Kalau sampean mau nyuntuk ngambil daun klopo, tekeran nang ngisor turu. Yakin gak bakal turu. Makannya setiap hari Bu, ya Allah, Nabi Muhammad ini cuma minum air zam-zam atau sepotong roti, bahkan terkadang cuma 3 butir kurma, bahkan sering puasa Bu, karena nggak ada makanan di rumah. Nah, dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada Nabi Muhammad apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Ada di Al-Quran. Ada. Surat apa? Wis pokoknya Al-Quran ana beb ya. Iya wis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada Nabi Muhammad, engkau minta apa saja wahai Nabi Muhammad, aku akan beri. Yang penting engkau senang, membahagiakan hatimu, engkau ridho atas pemberianku. Engkau mau minta kekayaan ya Rasulullah, engkau minta kekuasaan ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, aku akan jadikan engkau rajanya raja. Kalau katanya orang Madura, king of the king. Kalau engkau ingin kaya ya wahai Nabi Muhammad, akan aku jadikan gunung itu menjadi gunung emas. Ya. Gunung
Kalau di sini kan banyak juga tuh emas ya. Hah? Kalau nggak salah ada yang karang emas, di karang wah. Ini gunung emas. Seandainya kata diterima sama Nabi Muhammad, alhamdulillah dunia Nabi Muhammad kaya Pak. Ya, duriannya Nabi Muhammad itu kaya kali ini diterima. Di Mekah itu gunung sedikit, Mekah itu dikelilingi gunung Pak. Nah itu semuanya emasnya Nabi Muhammad, pas di rumah. Tak baju orang emas. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana di dalam Maulid Barzanji, warawadatuhul jibalu antakuna lahu apa? Ini antakuna lahu zahaban fa'aba. Gunung-gunung merayu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya dijadikan emas, gunungnya dijadikan emas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad ditolak. Coba sampean ditawari sing duwe karang emas Haji Syafi'i, Habib Syafi'i. Ada emas mau sampean. Langsung ya. Padahal di bawah itu masih kita. Tuh itu sih didotol lagi Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana Haji Syafi'i? Tadi saya kelihatan. Keleman lah. Hah? Belakang rumah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ditolak Pak sama Nabi Muhammad. Ditawari wanita, engkau ingin wanita yang paling cantik mana? Siapa bilang wahai Nabi Muhammad? Tapi apa Nabi Muhammad menjawab? Idzan ya Rabb, inilah arda wa wahidun min ummati finnar. Silakan ya Allah, Engkau mau memberiku apa saja. Engkau mau memberiku kekuasaan yang sangat luas. Engkau mau memberiku harta emas seberat gunung. Kekuasaan apapun yang tidak ternilai hingganya. Silakan, aku tetap tidak akan senang hatiku, tidak akan tenang hatiku, tidak akan ridho hatiku selagi aku mendengar satu aja umatku ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ada manusia yang cinta kepada kalian seperti ini? Ada manusia yang sangat sayang kepada kalian melebihi seperti Nabi Muhammad? Adakah orang yang sangat perhatian kepada kalian seperti Nabi Muhammad? Dia cinta Nabi Muhammad. Ditawari seperti itu dalam keadaan yang menurut kita sangat miskin. Nabi Muhammad ditawari kekuasaan tidak bergeming. Nabi Muhammad ditawari kekayaan, Nabi Muhammad tidak tergiur. Yang ada di benak Nabi Muhammad, yang ada di pikiran Nabi Muhammad, kalian wahai umat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekali kita ini umat Nabi Muhammad itu seperti pepatah. Ada orang yang menggunakan pepatah, balung-balung gak ono dagingin, ditolong-tolong gak ono ini. Tulang-tulang gak ada dagingnya, ditolong-tolong gak ada ingat. Seperti siapa? Ya kita. Ingat gak kita dengan Nabi Muhammad? Ingat gak dengan Nabi Muhammad? Ingat saiki. Ayo mulai itu oma nangis gak karena rindu dengan Nabi Muhammad?
setiap harinya selalu memikirkan kita, cinta dengan kita. Bahkan terakhir seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalami sakaratul maut. Orang kalau sakaratul maut itu Pak, ya, itu sakitnya minta ampun, pedihnya minta ampun. Sampai lihat orang-orang sakaratul maut itu kan dia lagi. Itu kalau orang nggak punya banyak amal ibadah. Dan Nabi Muhammad ini ketika diambil ketika sakaratul maut mau ditarik nyawanya, beliau mengatakan, begini ini sakitnya sakaratul maut. Malaikat maut mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah cara yang paling halus, cara yang paling ringan yang insya Allah tidak menyebabkan sakit. Tapi Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat pedih. Setelah mendengarkan jawaban dari malaikat maut, apa yang diucapkan Nabi Muhammad? Ya Rabb, fakil alaina wa hawwin ala ummati. Ya Allah, beratkan pedihnya sakaratul maut kepadaku ya Rabb, dan ringankan buat umatku. Begitu cinta Nabi Muhammad kepada kita. Ada orang di detik-detik genting seperti itu masih memikirkan umatnya. Seorang ibu pun dalam keadaan genting tak bakal mikirkan anaknya, akan lupa dengan anaknya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan umatnya, selalu berpikir umatnya. Makanya Bu, Pak, ayo kita sama-sama di momen memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenal dengan Nabi Muhammad dengan cara memperbanyak membaca sejarah Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, autobiografi Nabi Muhammad, kenali sifat-sifat Nabi Muhammad, sehingga kita timbul cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, selamat sampai almarhum man ahad. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau sampai cinta orang kafir, ya kumpul dengan orang kafir, Pak Bu. Kalau sampai cinta karo emas, ya kumpul karo emas. Sampai cinta duit, ya kumpul karo duit. Kalau sampai cinta karo liminho, ya kumpul dengan liminho. Cinta Ronaldo, ya Ronaldo. Makanya jangan salah kalau orang yang ada di hati kita cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Banyak membaca sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sedikit demi sedikit mengenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika kita sudah kenal, maka akan timbul cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syarriyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita bisa kenal dengan Nabi Muhammad, kita bisa mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad, kita bisa mengetahui tentang Nabi Muhammad, sehingga timbul kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana cinta tersebut cinta yang sebenar-benarnya ya Allah, sehingga kita kelak akan hidup di dunia bahagia, selamat di akhirat, dan kelak akan dikumpulkan bersama baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surgamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.